خلاص تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ta'limus Sibyan Tauhid, mengajarkan tauhid kepada anak-anak, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana dalam pembahasan yang telah lalu tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk sebuah tujuan. Dan itulah tujuan diutusnya semua rasul, yaitu berdakwah, mengajak kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Sehingga para nabi dan rasul, mereka mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid, menjauhi kekafiran dan kesyirikan. Sehingga apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dibawa oleh para nabi sebelumnya adalah sama. Yang membedakan antara mereka adalah syariat. Ini yang menjadi perbedaan para nabi dan rasul sebelum beliau. Dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi penutup syariat-syariat sebelumnya. Sehingga syariat Allah Subhanahu wa taala sejak diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia adalah satu syariat yang sama. Dan Rasulullah telah menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia ini, ke bumi ini, dan menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita melanjutkan pembahasan tentang dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa qad ba'athahu Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus beliau ala ra'si arba'ina sanatan, pada saat beliau berusia 40 tahun. Ra'si arba'ina sanah, pada saat beliau berusia genap 40 tahun. Di sini disebutkan ala ra'si. Ra'si itu kepala, tetapi maksudnya adalah tepat setelah genap berusia arba'in, 40 sanatan tahun. Fada'an nasa ilal ikhlas. Maka sejak Allah utus, diangkat menjadi Rasul, maka beliau mengajak manusia untuk ikhlas, wa tarki ibadati ma siwallah, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nahwan min 20 sana sinin, kira-kira 10 tahun, sejak 10 tahun. Selama 10 tahun beliau mengajak manusia
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah 10 tahun, summa urija bihi ila sama. Ini. Maka beliau urija bihi ila sama. Beliau dimi'rajkan, beliau dinaikkan atau diisrakan, diperjalankan di malam hari. Jadi beliau menjalani Isra dan Mi'raj itu pada tahun ke-10 atau setelah 10 tahun. Itu tahun ke-11. Sehingga setelah 10 tahun, kira-kira 10 tahun sejak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak diturunkan Al-Quran pertama kali, maka baru pada saat itulah Rasulullah dimi'rajkan. Isra ini adalah perjalanan di malam hari, sehingga seluruh kejadian Isra dan Mi'raj ini sebenarnya tergabung di dalam Isra, yaitu diperjalankan di malam hari. Hanya saja di dalam Al-Quran tidak disebutkan Mi'rajnya. Bisa dibaca di dalam surat Isra. Di dalam surat Isra itu hanya disebutkan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ tidak disebutkan bahwa Rasulullah diangkat ke langit. Sehingga iman kepada Isra dan Mi'raj ketika diperjalankan Rasulullah dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi peristiwa Rasulullah diangkat ke langit itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Di dalam hadis. Dan di dalam ayat yang lain, di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat yang lain tentang Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di dalam surat yang berbeda, bukan di dalam surat Al-Isra. Tetapi ayat-ayat yang meskipun tidak disebutkan di dalam surat Isra, tetapi di dalam ayat yang lainnya, pada saat Rasulullah inda Sidratil Muntaha, ketika melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha, dalam An-Najm, dalam surat An-Najm, Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya pada saat berada di Sidratul Muntaha, yaitu pada saat dimi'rajkan. Nah ini. Nah, jadi Rasulullah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun atau setelah 10 tahun. Ini pada saat itulah kaum musyrikin mereka mendustakan beliau. Ini semakin menjadi-jadi permusuhan atau pertentangan. Nah, mereka ketika Rasulullah menyampaikan kisah Isra dan Mi'raj kepada mereka kaum musyrikin, hingga sebagian kaum muslimin banyak yang mereka terdiam ketika Rasulullah memberitakan peristiwa Mi'raj. Kaum muslimin banyak yang tidak bisa menjawab ejekan kaum musyrikin, hingga mereka merasa senang dengan berita tersebut, karena mereka merasa bisa menggunakan apa yang mereka dustakan selama ini, mendapatkan amunisi baru, yaitu mendapatkan bahan untuk menjatuhkan Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa Rasulullah telah gila, bahwa Rasulullah diperjalankan di malam hari. Di dalam, sebagaimana dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maka Rasulullah SAW ketika itu
diejek oleh kaum musyrikin dengan peristiwa Mi'rajnya ini yang diceritakan tidak kurang atau tidak lebih dari satu malam, tidak sampai semalam, karena Rasulullah malam hari dan sampai pagi atau belum sampai pagi hari ini sudah kembali, ini kembali ke tempatnya. Nah, artinya tidak sampai semalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat ditanya oleh kaum musyrikin Abu Jahal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum musyrikin datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mereka berani yang selama ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa membela Rasulullah SAW, maka mereka berani mengejek Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat mendapatkan berita bahwa Rasulullah SAW telah diperjalankan di malam hari, maka pada saat diejek oleh kaum musyrikin, wahai Abu Bakar, tahukah engkau bahwa sahabatmu telah mengatakan bahwa ia telah diperjalankan, telah melakukan perjalanan di malam hari dari Baitul Maqdis ke Baitullah Haram ke Baitul Maqdis tidak lebih dari semalam pulang balik, padahal perjalanan 1 bulan. Subhanallah, perjalanan harus dilakukan selama 1 bulan untuk berangkat, sampai kemudian perginya dan pulangnya. Ini hanya semalam, tidak sampai semalam. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq demikian tegas. Maka Abu Bakar Siddiq menjawab, seandainya apa yang kalian katakan itu benar, bahwa Muhammad yang menyampaikan sendiri kejadian atau peristiwa tersebut diperjalankan di malam hari dari Baitullah ke Baitul Maqdis, itu dalam jangka waktu semalam, tidak sampai semalam, maka kata Abu Bakar, aku percaya. Aku percaya, kata beliau radhiyallahu anhu. Bagaimana aku tidak percaya? Sementara beliau menyampaikan berita dari langit pagi sore, kata Abu Bakar, sabah masa. Saya beriman, saya percaya, padahal itu berita yang demikian cepatnya, tidak sampai beberapa saat, beberapa lama pada saat peristiwa terjadi, hanya beberapa menit kejadian. Setiap kejadian Rasulullah tertunduk dan kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beriman, saya percaya, kalau antara Baitul Maqdis sama Masjidil Haram itu jauh lebih dekat. Masa saya tidak percaya? Maka saya percaya kalau memang itu berita dari Muhammad SAW. Maka dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kaum musyrikin mereka langsung terdiam. Mereka tidak mampu untuk mengolok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau menghina Rasulullah SAW. Disitulah para sahabat pada saat terdiam, tidak berani menjawab apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab dengan tegas bahwa ia membenarkan Rasulullah SAW. Karena itulah pada saat atau sejak kejadian itu Rasulullah SAW mengatakan atau memberikan julukan Abu Bakar dengan As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya yang segera atau yang beriman dengan segera membenarkan Rasulullah SAW. Ini sehingga gelar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sejak kejadian Isra dan Mi'raj ini. Setelah disematkan atau setelah diberikan julukan Abu Bakar itu dengan As-Siddiq,
maka tidak lagi lepas, tidak pernah lepas dari Abu Bakar. Senantiasa apabila disebut Abu Bakar, maka disebut As-Siddiq. Ini sehingga uh, itu senantiasa melekat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga tidak dikenal kecuali dengan As-Siddiq. Ini bahkan namanya pun tidak lebih dikenal daripada kunyahnya atau julukannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hingga hari kiamat. Dan inilah kejadiannya. Urija bihi ila sama, dimi'rajkan sampai ke langit 7 hingga ke Sidratul Muntaha. Wa furidha alaihi shalawatul khamsu, dan difardukan kepada beliau salat 5 waktu min ghairi wasitah, tanpa perantara. Nih. Jadi pada saat Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada beliau salat 5 waktu tanpa perantara, bainahu wa bainallah, antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Mi'raj itu tangga sebenarnya artinya. Urija bihi, dinaikkan dengan tangga. Jadi ada tangga dari bumi ini sampai ke langit, atau tangga itu ada di langit. Nah, ini. Dan Rasulullah naik atau dari bumi ini ke langit itu dengan burak, dan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Setelah itu ada tangga yang digunakan untuk naik ke langit yang berikutnya. Nah, ini yang disebutkan secara rinci di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Hadis tersebut menyebutkan tentang bagaimana di langit itu ada tanda, ada tangganya. Dzul Ma'arij. Langit itu ternyata mempunyai Dzul Ma'arij, mempunyai tangga-tangga naik. Nah, itulah yang digunakan untuk naik ke langit. Harus melewati tangga tersebut. Bagaimana bentuk tangganya? Maka itu adalah perkara gaib yang tidak bisa kita saksikan atau kita khayalkan. Yang jelas disebutkan di dalam hadis yang sahih, dan termasuk di antara yang wajib untuk kita imani adalah berbagai rincian tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Maka kita mengimaninya sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW. Karena apa yang dialami Rasulullah SAW telah beliau sampaikan, telah beliau ceritakan di dalam surat tersebut atau di dalam kejadian tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Wa furida alaihi salawatul khams min ghairi wasitah, dan langsung salat 5 waktu diperintahkan oleh Allah tanpa perantara. Artinya Rasulullah mendapatkan wahyu langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha, karena itu adalah kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat Jibril. Ini tingkatan naik ini ke Sidratul Muntaha hanya bisa dilakukan Rasulullah. Maka ketika itu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa naik. Aku hanya bisa sampai di sini." Ini setelah di langit yang ketujuh, maka hendaknya engkau menaik. Ini hanya sampai di sini aku mengantarkan. Maka Rasulullah diangkat oleh Allah ke langit, ke Sidratul Muntaha, dan disitulah Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu tanpa perantara. Karena Rasulullah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu disebutkan di sini,
min ghairi wasitatin bainahu wa bainallah, tanpa perantara antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala fi dzalika, dalam hal itu. Masya Allah, ini kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, hanya Rasulullah SAW yang mencapai kedudukan ini. Bahkan ini juga menunjukkan keutamaan sholat 5 waktu. Berbeda dengan syariat yang lainnya, bahkan seluruh Nabi dan Rasul, yang mereka disyariatkan, diwahyukan ketika mereka berada di bumi ini. Maka Rasulullah SAW memiliki keistimewaan, yaitu dimi'rajkan sampai ke langit yang ketujuh, bahkan lebih dari itu, sampai ke Sidratul Muntaha, dan di situ diwajibkan sholat 5 waktu. Tidak pernah diwajibkan kepada Rasulullah syariat sebagaimana diturunkan syariat sholat 5 waktu ini, karena langsung dari Allah SWT, tanpa perantara malaikat Jibril, untuk menyampaikan syariat ini. Subhanallah. Ini keutamaan Rasulullah SAW, dan sekaligus keutamaan sholat 5 waktu dan keutamaan umat ini, umat Rasulullah SAW, yang memiliki keistimewaan, yang mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Syariat terakhir, tetapi nilainya, ganjarannya, pahalanya sebagaimana syariat yang sebelumnya, yang mereka harus sholat 50 kali. Ini 50 kali, dan disebutkan bahwa maksud 50 kali zaman dulu, artinya dalam syariat para rasul sebelumnya, sholat adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kemudian akhirnya setelah sampai kepada Rasulullah, disyariatkan pertama kali sholat 5 waktu itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, ini kemudian boleh sholat maghrib. Setelah itu kemudian sholat yang 2 rakaat, yang 4 rakaat itu disyariatkan. Disyariatkan selain sholat subuh, maka 3 sholat ini menjadi 4 rakaat. Jadi dulu seperti sholat isya, sholat duhur, dan sholat asar itu disyariatkan 2 rakaat. Ini awal mula disyariatkan sholat 5 waktu. Kecuali sholat maghrib. Kecuali sholat maghrib, maka yang lainnya 2 rakaat. Tapi kemudian oleh Allah dimansuhkan hukum sholat 5 waktu yang 4 rakaat, pada asalnya 2 rakaat, kemudian dijadikan 4 rakaat, yang subuh tetap. Tetapi subuh meskipun paling sedikit jumlah rakaatnya, tetapi dia menjadi sholat yang paling afdal dari 5 waktu. Masya Allah, disitulah Rasulullah SAW mendapatkan tantangan setelah menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pada saat itu dakwah Rasulullah semakin mendapatkan peperangan, permusuhan. Apalagi setelah wafatnya paman Rasulullah SAW, ditambah dengan Khadijah, istri beliau radhiyallahu anha. Ketika itu kaum musyrikin semakin berani, bahkan berencana membunuh Rasulullah SAW. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga berlangsung selama 3 tahun. Ya, setelah atau ketika atau hampir 3 tahun sejak Rasulullah mengalami Isra dan Mi'raj, maka selama 3 tahun itulah Rasulullah dakwahnya semakin mendapatkan tantangan. Ini para sahabat juga semakin banyak yang mendapatkan tantangan dengan dakwah Rasulullah SAW, hingga banyak di antara mereka yang disiksa. Kemudian Rasulullah sendiri diancam dengan pembunuhan. Usaha pembunuhan yang terus berlangsung, hingga di akhir masa ketika di Mekah, Rasulullah SAW ketika menjelang atau sebelum berhijrah
peristiwa mereka bersepakat. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika, dan itu disebutkan dalam sirah perjalanan Rasulullah SAW dalam dakwah di Mekah, mereka kaum musyrikin berkumpul bersama kaum Quraisy dan kaum musyrikin bangsa Arab. Mereka masing-masing mengirimkan dan sepakat dalam pembicaraan bagaimana menghadapi dakwah Rasulullah, hingga mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Membunuh Rasulullah SAW, dan mereka merencanakan bahwa yang membunuh Rasulullah ini tidak boleh hanya satu orang atau satu kabilah, karena bisa jadi Quraisy mereka akan menghadapi dalam adat kebiasaan bangsa Arab, bisa jadi mereka akan berperang menghadapi kabilah yang membunuh Rasulullah SAW. Nah, ini karena Rasulullah mempunyai kedudukan juga sebagai bangsa Arab, bangsa Quraisy. Beliau mempunyai kedudukan apabila yang membunuh adalah seluruh kabilah bangsa Arab, seluruh kabilah Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan, maka Bani Hashim tidak akan bisa menuntut darah Rasulullah SAW. Apabila seluruh bangsa Arab mereka sepakat, termasuk Quraisy, anak kabilah Quraisy semuanya melawan Bani Hashim, maka Bani Hashim tidak akan berani menuntut darah Rasulullah SAW. Nah, itulah makar yang mereka ingin jalankan kepada Rasulullah. Hingga terjadilah peristiwa sebelum Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumah beliau, kaum musyrikin, para tokoh-tokoh pemuda mereka atau tokoh-tokoh kaum musyrikin masing-masing kabilah mengirimkan satu orang minimal untuk membunuh Rasulullah, dan mereka sepakat darah Rasulullah harus ada pada seluruh pedang, sehingga itu akan menjadi bukti bahwa mereka semuanya turut serta dalam membunuh Rasulullah SAW. Dan itulah yang mereka sepakati. Jadi ketika mereka berhasil membunuh Rasulullah, maka seluruh pedang tokoh-tokoh mereka harus ada pada tubuh Rasulullah. Artinya darah Rasulullah harus ada pada setiap pedang mereka. Dan itulah yang akan mereka jadikan saksi, mereka jadikan bukti kesertaan mereka dalam membunuh Rasulullah. Tetapi Allah Maha tahu makar mereka. Nah, justru ketika mereka sudah berada di depan rumah Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan atau menutupi wajah-wajah mereka, menutupi penglihatan mereka. Rasulullah keluar dari rumah beliau pada saat mereka kaum musyrikin sudah bersiap untuk membunuh seluruh kabilah dan mereka semuanya menghunuskan pedang. Maka Rasulullah keluar dan Rasulullah mengambil tanah. Dan kemudian Rasulullah menyebarkan atau menaburkan tanah itu kepada wajah-wajah mereka. Dan Rasulullah mengatakan syahatil wujuh, ini wajah-wajah yang binasa, yang celaka. Maka pada saat perang Badar, seluruh yang ikut serta pada saat hendak membunuh Rasulullah, rombongan mereka yang bersama-sama pergi menuju rumah Rasulullah, mereka semuanya mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Sehingga mereka ditaburi, wajah mereka semuanya terkena dengan tanah yang ditaburkan Rasulullah SAW itu. Inilah mukjizat Rasulullah SAW. Hingga mereka tidak menyadari
Ini karena oleh Allah ditutupi wajah mereka, ya, dan Rasulullah SAW pergi meninggalkan rumahnya. Ini yang luar biasa. Jadi kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya pada saat mereka berencana membunuh dan sudah hampir saja berusaha berada di depan rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah keluar tanpa dilihat oleh mereka. Meskipun Rasulullah berjalan dengan tenangnya, Rasulullah SAW sambil menaburkan tanah ke wajah-wajah mereka. Semuanya mati di medan pertempuran di Perang Badar. Pada waktu Perang Badar pertama kali perang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Masya Allah. Nah, itulah kemudian karena peristiwa tersebut Rasulullah terancam, maka Rasulullah SAW kemudian memanggil Abu Bakar. Setelah sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah, karena para sahabat yang lain telah diizinkan Rasulullah, telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah. Satu demi satu mereka pergi hijrah, awalnya ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia, lalu kemudian Rasulullah pergi berhijrah dan tidak mengizinkan Abu Bakar untuk pergi duluan. Rasulullah tidak mengizinkan dan mengatakan belum diizinkan, hingga pada saat Allah mengizinkan Rasulullah untuk berhijrah. Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah membisikkan dan masuk ke dalam rumah Abu Bakar untuk hijrah. Abu Bakar kemudian berbahagia karena dia bisa berhasil atau dia bisa berhijrah bersama Rasulullah. Yang memang Abu Bakar telah menyiapkan kuda untuk berdua, Rasulullah dan Abu Bakar. Kata Rasulullah, aku beli. Kata Abu Bakar, biarlah ini untukmu. Kata Rasulullah, tidak. Nah, ini maka Rasulullah membeli dan memberikan harga atau nilai dari kuda yang disiapkan oleh Abu Bakar dan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika itulah berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar. Apakah ini yang engkau kehendaki, yaitu menjadi sahabat atau menemani Rasulullah? Rasulullah mengiyakan. Itulah peristiwa terjadi. Summa umira ba'da dzalika bil hijrah. Setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk hijrah. Fahajaru ilal Madinah. Maka berhijrahlah beliau, Rasulullah bersama Abu Bakar, menuju Madinah. Setelah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah lebih duluan. Ini setelah sampai di Madinah, jadi berlangsunglah peristiwa hijrah itu. Para sahabat menunggu dan menanti Rasulullah SAW di Madinah, hingga para sahabat mereka pada saat hari kedatangan Rasulullah di dalam hijrahnya, sampailah berita tentang hijrahnya Rasulullah kepada para sahabat, dan mereka menunggu. Karena berita tentang hijrahnya Rasulullah ini sudah sampai kepada para sahabat. Mereka menunggu di hari-hari, mereka berhari-hari menunggu Rasulullah SAW, di mana diperkirakan Rasulullah datang. Ini sudah berhari-hari mereka datang dan menyambut di pinggir kota Madinah. Hingga sampailah beliau di kota Madinah dan disambut oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wa umira bil jihad. Diperintahkanlah mereka itu dengan jihad. Diperintahkan Rasulullah untuk berjihad fisabilillah. Ini setelah Rasulullah mempersaudarakan para sahabat di antara sahabat Muhajirin dan Ansar ketika pertama kali kedatangan Rasulullah di Madinah, hingga kemudian terjadilah
ikatan persaudaraan yang sangat kuat di antara Muhajirin dan Ansar, seperti atau melebihi persaudaraan dalam nasab mereka. Ini yang luar biasa. Setelah itu diperintahkan untuk berjihad. Diperintahkan untuk berjihad di tahun yang kedua. Di tahun yang kedua diperintahkan berjihad fisabilillah. Dan terjadilah peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar, pertama kali perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya Rasulullah mengutus sekelompok kaum muslimin untuk menghadang kaum musyrikin. Tetapi baru pada saat itu Rasulullah ikut serta dalam Perang Badar. Itu menjadi perang pertama di dalam Islam. Jihad pertama di dalam Islam itu Perang Badar. Fajahada fillahi haqqa jihadi. Maka Rasulullah berjihad fi sabilillah dengan sebenar-benar jihad. Nahwan min 10 sini. Kira-kira selama 10 tahun. Jadi 10 tahun pertama sampai kemudian terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, 3 tahun sampai hijrahnya Rasulullah. Jadi 13 tahun di Mekah. Kemudian setelah itu baru sampai di Madinah, diperintahkan jihad dan berlangsung itu hingga 10 tahun. Sehingga total 23 tahun sejak diutusnya Rasulullah hingga wafat beliau. Nah, pada saat itulah kejadian atau terjadinya jihad. Selama 10 tahun Rasulullah telah melakukan atau telah diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Hingga banyak yang sudah ditaklukkan, bahkan sampai Mekah pun ditaklukkan. Di masa Rasulullah SAW terjadi penaklukan kota Mekah dan banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Hatta dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Ini karena kemenangan demi kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, hingga manusia banyak yang masuk Islam. Apalagi setelah Fathu Mekah, setelah ditaklukkan kota Mekah dan Mekah menjadi negeri kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi hijrah ke negeri Madinah karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Bahkan banyak para sahabat berdatangan dari berbagai penjuru. Mereka datang ke Mekah, datang ke Madinah untuk masuk Islam dengan berbondong-bondong. Ini qabilah demi qabilah. Ini bahkan seluruh bangsa Arab dari Jazirah Arab mereka masuk Islam. Falamma tammat 63 sanah. Hingga ketika usia beliau mencapai 63 tahun. Salasun 3 situn 60. Salasun wa sittuna sanatan. Wa akmalallahu ta'ala dina. Dan Allah menyempurnakan agama ini. Artinya menyempurnakan syariat, karena syariat itu diturunkan kepada Rasulullah berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, satu demi satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat, puasa, zakat, haji, umrah, kemudian dan yang lainnya, syariat-syariat yang lainnya, menutup aurat, dan berbagai syariat, larangan, dan perintah yang Allah turunkan. Maka Allah menyempurnakan hingga selama 10 tahun di Madinah. Wa ballaghal balagha. Dan Rasulullah telah menyampaikan berita apa yang harus disampaikan. Min ikhbarillahi ta'ala lahu. Berbagai berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah,
ma'indahu, apa yang ada di sisi Rasulullah, seluruh wahyu yang harus disampaikan oleh Rasulullah SAW telah beliau sampaikan. Artinya memang ada sebagian kecil, sebagian di antara ilmu atau wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, tidak semuanya wajib disampaikan. Termasuk yang tidak diperintahkan untuk disampaikan adalah wahyu tentang nama-nama orang musyrikin, kaum munafikin, dan nama-nama kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak disampaikan Rasulullah SAW secara sangat detail, tetapi Rasulullah wajib menyampaikan yang harus disampaikan kepada umatnya. Ini seluruh berita, perintah dan larangan yang harus dijalankan oleh umat beliau, maka semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang tersisa, tertinggal, terluput, belum disampaikan kebaikan yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Tapi semuanya sudah dijalankan oleh Rasulullah. Ballaghul balaghul mubin. Jadi berita dari Allah, wahyu dari Allah, semuanya sudah disampaikan. Tidak ada syariat lagi yang tersisa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Karena itu siapapun yang mengatakan bahwa ada sebagian yang perlu untuk dijalankan, sehingga sebagian orang mengatakan, bagian kelompok mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi Rasulullah menyampaikan amalan-amalan yang belum pernah disampaikan Rasulullah pada saat hidupnya, maka semuanya adalah kedustaan. Bisa dipastikan bahwa semua dakwaan, semua pengakuan bahwa ada sebagian orang yang mengaku bertemu Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, menyampaikan syariat, zikir, amalan, ini yang belum pernah beliau sampaikan di masa hidup beliau, maka semuanya adalah kedustaan dan kepalsuan. Tidak ada sama sekali riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah menyampaikan berita baik kepada sahabat apalagi kepada yang lain. Kepada para sahabat tidak ada seorang sahabat pun yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan syariat baru yang belum pernah dijalankan sebelumnya. Ini tidak ada sama sekali. Apalagi kepada manusia yang lainnya yang datang setelah itu. Para tabi'in tidak pernah. Para tabi'in dinukil mereka mendapatkan bisikan ataukah melewat mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan semua yang dikatakan atau yang dialami oleh orang-orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah berpesan, berwasiat dengan amalan-amalan tertentu, maka itu dipastikan kedustaannya. Ini Rasulullah sudah menyampaikan sebelum beliau wafat seluruh syariat tanpa kecuali, tidak ada sama sekali yang tersisa sedikit pun, sempurna. Dan apalagi dengan turunnya firman Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah setelah itu, setelah Rasulullah menyampaikan, dan pada saat di Padang Arafah Rasulullah berkhutbah dan turun ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat tersebut ini menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini. Setelah itu Rasulullah bersaksi, Allahumma syahid ya Allah, saksikanlah mereka. Para sahabat mempersaksikan bahwa Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Maka setelah itu, tidak lama setelah kejadian
peristiwa turunnya ayat yang terakhir, maka sudah tidak lagi turun syariat baru. Nah, ini. Adapun surat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah, nah, ini yaitu surat Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini surat ini diturunkan setelah itu kepada Rasulullah sebagai surat terakhir, dan kemudian setelah itu Rasulullah SAW diwafatkan. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta para sahabat yang diangkat menjadi penasihatnya untuk menyebutkan tafsir dari surat ini, maka para sahabat semuanya menyampaikan tafsir masing-masing, tetapi Ibnu Abbas karena beliau sangat mengetahui seluruh ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulullah, maka Ibnu Abbas berkata pada saat itu ditanya oleh Umar bin Khattab di hadapan para sahabat yang lain, dan sengaja Umar mengakhirkan Ibnu Abbas pertanyaan tersebut. Ibnu Abbas menyampaikan bahwa surat itu kandungannya adalah berita telah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak memahaminya kecuali sebagaimana yang engkau katakan. Artinya persis sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abbas. Masya Allah. Yaitu isyarat dari Allah bahwa ajalmu telah dekat. Maka diperintahkan untuk bertasbih, untuk beristighfar. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah itu, setelah turunnya surat tersebut, wa biqabdihi salawatullahi wassalamu alaih, Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara ringkas sirah Rasulullah SAW. Adapun secara terperinci maka butuh kepada pembahasan di dalam pembahasan sirah ini. Akan tetapi ini adalah ringkasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ringkasan dari sejarah hidup Rasulullah SAW dari sejak Rasulullah SAW diutus pertama kali hingga Rasulullah diwafatkan. Mungkin sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan untuk Abah wa Ummahat sekalian, jika ada yang mau ditanyakan mungkin bisa ketik di kolom chat atau langsung, tidak apa-apa. Nah, mungkin saya mendahului Ustaz untuk ini Ustaz. Ada dalil tentang Isra Mi'raj itu kan sering digunakan ulama untuk menjadi dalil bahwa Allah itu di atas gitu. ya. Tapi ada sebagian yang tetap membantah dengan mengatakan bahwa sebenarnya ketika Rasulullah SAW itu ke atas itu bukan bertemu dengan Allah, karena tidak mungkin Allah berada di suatu tempat. Nah, ini apakah benar atau bagaimana menundukkannya Ustaz? Sebenarnya bantahannya adalah hadis itu sendiri. Nah, ini hadis tentang naiknya Rasulullah SAW ke atas dan mendapatkan wahyu. Kalau tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa yang ditemui Rasulullah? Di Sidratul Muntaha. Nah, sehingga sebenarnya terlalu banyak dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Jadi hadis itu sendiri yang membantah, dan terlalu banyak hadis Rasulullah SAW, termasuk hadis tentang Isra dan Mi'raj, yang jelas-jelas menyebutkan tentang hal tersebut, tentang bahwa Rasulullah langsung bertemu dengan Allah. Dialog antara Nabi Musa ketika berada di langit yang
tingkatan keenam, ini tingkatan yang melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian naik lagi ke langit yang ketujuh dan ke Sidratul Muntaha, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepada Rasulullah SAW. Maka semuanya ini sebenarnya adalah bantahan. Sebenarnya secara fitrah mereka sebenarnya mengakui. Akan tetapi mereka karena terkungkung oleh syubhat, syubhat yang sebenarnya mereka bikin sendiri. Mereka terkungkung oleh jebakan mereka sendiri. Yaitu apa? Tidak boleh sama dengan makhluk. Maka mereka menafikan keberadaan Allah di langit. Bahkan para ulama salaf, termasuk Abu Hanifah, mengkafirkan orang yang tidak mengimani keberadaan Allah di langit atau di atas arsy-Nya. Ini adalah yang dinukil dari Abu Hanifah dan para ulama yang lain. Mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman bahwa Allah ada di atas arsy. Karena Allah sendiri yang menyebutkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Sehingga ini sebenarnya syubhat yang seandainya mau dibahas tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, maka tidak ada keraguan sama sekali seorang yang mukmin. Sehingga yang menjadikan penghalang mereka hanyalah syubhat yang mereka bikin sendiri. Ini syubhat yang mereka bikin sendiri, yaitu tidak sama dengan makhluknya. Allah sendiri yang menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tetapi Allah juga yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah di atas arsy. Pembahasan tentang hal ini kalau seandainya diperinci maka sangat panjang. Seluruh dalil-dalil seandainya disebutkan, ini luar biasa banyaknya. Belum lagi yang dinukil dari para salaf. Ini dinukil dari para sahabat. Hadis-hadis tentang kemahatinggian Allah dan keimanan para sahabat, bahkan Rasulullah SAW yang menyebutkan secara tegas keberadaan Allah di langit. Sehingga dalilnya mutawatir, bahkan termasuk dalil-dalil yang paling mutawatir adalah keberadaan Allah di langit. Baik, mungkin demikian. Sehingga perlu pembahasan tentang hal ini lebih detail, yaitu tentang keberadaan Allah di atas dan bantahan satu demi satu syubhat yang mereka tebarkan tentang keberadaan Allah di atas ini, apa sesungguhnya yang melatar belakangi hal ini, dan bagaimana bantahan yang sebenarnya sangat telak, tetapi karena syubhat yang telah mencengkeram mereka tertutupi hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Semoga mereka yang membawa syubhat ini bisa disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abah Umat sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Mungkin kesimpulannya, Ustaz, untuk bisa kita pegang. Ya, jadi Rasulullah SAW sejak diturunkan atau sejak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat terakhir, maka apa yang Rasulullah bawa selain syariat yang terakhir ini, maka yang lebih penting dari syariat itu adalah tauhid yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Dan bahwa tauhid itu adalah merupakan inti dari dakwah Rasulullah SAW dan dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Adapun syariat Rasulullah
yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia sejak diutus Rasulullah adalah merupakan buah dari tauhid, merupakan uh, perwujudan realisasi dari tauhid. Maka ini dibuktikan, direalisasikan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disampaikan oleh para nabi dan rasul tanpa kecuali Rasulullah, itu adalah untuk mewujudkan tauhid, diturunkan syariat. Ya, ini sejak Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, itu adalah merupakan momen pertama kali syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Yang paling penting, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan awal dari syariat yang Allah turunkan kepada beliau. Disitulah kemudian sampai Rasulullah hijrah, kemudian seluruh syariat diturunkan sedikit demi sedikit kepada beliau hingga disempurnakan di saat beliau berada di Arafah, di padang Arafah, tahun haji terakhir dan sekaligus satu-satunya haji yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka demikianlah Rasulullah SAW selama 23 tahun berdakwah di Mekah dan di Madinah. Semuanya adalah dakwah tauhid dari awal sampai akhir hayat Rasulullah SAW. Dan demikianlah seharusnya dakwah manusia yang mengikuti jejak Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Maka prioritas dakwah para nabi dan rasul, Rasulullah SAW dan umat beliau, umat beliau yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah, maka harus mendahulukan, mengutamakan dakwah tauhid dan tidak meninggalkannya sama sekali. Adapun syariah, maka itu semuanya adalah perwujudan realisasi dari tauhid yang merupakan inti dakwah. Semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya. Bismillah ta'ala. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.